Selamat pagi para pendengar sarapan GPD Situbondo. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh bertemu kembali. Pagi hari ini tema renungan sarapan yang akan saya bawakan adalah tentang pemuda. Pertama, mari kita mau membaca bersama-sama di dalam Yeremia 1 ayat 4 sampai 8. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Para pendengar setia sarapan GPD Situbondo, kita tahu bahwa anak muda dianggap sebagai tonggak yang menopang entah itu suatu negara, keluarga, gereja, ataupun organisasi. Anak muda merupakan bagian yang penting karena mereka adalah penerus dari generasi sebelumnya untuk mempertahankan atau untuk terus membangun apa yang sudah dibentuk atau dibangun oleh generasi sebelumnya. Namun seringkali sebagai bagian dari anak muda, kita mudah ragu atau merasa tidak mampu untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Seperti halnya Yeremia yang dipanggil untuk diutus oleh Tuhan pada ayat yang sudah kita baca. Di situ kita bisa melihat bagaimana reaksi Yeremia ketika Tuhan memanggilnya. Mungkin dia merasa minder atau tidak mampu, merasa tidak cakap untuk menerima tugas atau tanggung jawab yang ingin Tuhan percayakan. Nah, pertanyaannya, seberapa banyak dari kita yang seperti Yeremia? Saya tahu bahwa banyak sekali faktor yang menentukan kenapa seseorang bisa bereaksi seperti itu. Entah itu dari dalam diri sendiri, atau mungkin bahkan dari lingkungan. Pagi hari ini, kita sama-sama diingatkan sebagai anak muda, atau mungkin orang-orang tua yang memiliki anak-anak yang masih muda, diingatkan bahwa rasa tidak mampu atau tidak cakap melakukan sesuatu terjadi juga karena adanya kurang atau tidak ada rasa percaya diri dalam diri seseorang. Meskipun ada banyak faktor yang menyebabkan orang tidak bisa melakukan sesuatu, tapi salah satu faktor yang bisa menjadi penyebabnya adalah karena tidak ada rasa percaya diri. Kepercayaan diri seseorang itu sangat penting untuk dibangun. Dan rasa percaya diri itu merupakan modal yang sangat berpengaruh atas bagaimana seseorang bisa bertumbuh ke arah yang lebih dewasa lagi. Rasa percaya diri memberikan keberanian untuk melangkah maju. Apalagi untuk anak muda, rasa percaya diri itu sangat penting karena masa muda itu merupakan masa di mana kita sedang benar-benar ingin memastikan siapa sih saya, mengapa saya diciptakan seperti ini, mengapa saya lahir di keluarga mungkin suku tertentu, atau mungkin juga untuk tujuan apa sih saya diciptakan di dunia ini. Nah, apakah kita sudah percaya diri untuk menjawab semua pertanyaan tersebut? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini menentukan bagaimanakah seorang anak bisa melangkah ke jenjang berikutnya menuju kedewasaan. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah rasa percaya diri bisa timbul ketika kita bisa menerima diri kita apa adanya dan mengucap syukur atasnya. Banyak anak muda yang kesulitan bagaimanakah untuk bisa menghargai diri sendiri dan kondisi yang sedang dialami. Satu hal yang harus dicatat Bapak Ibu Saudara, percaya diri dibangun sejak kita masih kecil. Anak-anak muda di luar sana juga harus tahu bahwa masih belum terlambat untuk kita membangun rasa percaya diri kita mulai detik ini. Bahkan di ayat yang sudah kita baca, di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan memberikan dukungan untuk kita bisa percaya diri.
Di situ dikatakan, aku telah mengenal engkau sebelum engkau keluar dari kandungan. Aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi-nabi bagi bangsa. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan sedang membangun kepercayaan diri Yeremia. Tuhan ingin agar Yeremia tahu bahwa meskipun dia masih muda, bahkan sebelum dia ada di usia tersebut, Tuhan sudah merancangkan suatu hal yang besar. Tuhan juga katakan jangan takut kepada mereka, sebab Tuhan akan menyertai Yeremia. Dukungan yang Tuhan berikan ini biasanya kita bisa sebut sebagai afirmasi. Tuhan memberikan afirmasi kepada kita bahwa semua yang Dia ciptakan itu baik, semenjak kita dibentuk dalam kandungan kita. Namun, seringkali kita lupa memberikan afirmasi ini kepada diri kita, atau kepada anak-anak kita, atau kepada teman-teman kita, atau kepada mungkin orang tua kita, atau siapapun itu. Afirmasi sendiri menurut KBBI adalah penetapan positif, peneguhan, penegasan. Afirmasi dibutuhkan untuk membangun rasa percaya diri. Jadi kita bisa koreksi, apakah selama ini saya sudah mengafirmasi diri saya? Apakah sudah mengafirmasi anak saya? Apakah sudah mengafirmasi orang tua saya? Jadi, mari kita tidak cenderung untuk menyalahkan seseorang ketika dia tidak bisa melakukan sesuatu. Karena hal tersebut bisa jadi karena dia kurang diafirmasi. Atau mungkin ketika kita sendiri mudah untuk gagal dalam berkembang ke arah yang lebih baik. Bisa jadi karena kita sendiri lebih sering untuk mengeluhkan hal-hal yang negatif tanpa melihat hal-hal yang positif dan mengafirmasinya. Evaluasi itu penting. Di dalamnya bukan hanya koreksi, tapi juga ada afirmasi. Seperti dikatakan dalam Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan itu diciptakan untuk membangun diri seseorang, untuk memberkati orang lain dengan kasih karunia. Maka dari itu mari gunakan perkataan kita dengan sebaik mungkin. Bangunlah rasa percaya diri dengan mulai berterima kasih, mengafirmasi diri, bersyukur pada hal-hal kecil yang sudah kita miliki. Bersyukurlah atas bagian tubuh yang selama ini mungkin kita anggap kurang baik. Bersyukurlah atas makanan yang ada di meja makan di rumah kita. Bersyukurlah atas barang-barang yang kelihatan sepele dan selama ini mungkin selalu kita keluhkan. Berikan afirmasi, pujian bagi diri sendiri karena sudah melangkah sampai sejauh ini. Hal ini bukan sebagai ajang untuk menyombongkan diri, tapi sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18, ayat yang sudah kita hafal mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jika kita ingin berkembang dan menganggap bahwa masa muda sangat-sangat penting. Mari, mulailah untuk belajar, untuk menerima dan mengucap syukur atas diri sendiri dan kondisi yang sedang kita alami. Yakinlah bahwa Tuhan akan membawa kita, anak-anak muda, untuk melihat hal-hal yang jauh lebih besar dan indah ketika kita terus mengucap syukur atas apa yang ada dalam diri kita. Percaya dirilah karena Tuhan juga mempercayamu. Sekian renungan pada pagi hari ini. Kiranya dapat memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.